Pelarutan sediaan padat. Farmakokinetik sepenuhnya didasarkan pada melarutnya zat aktif dalam cairan biologi dan kemudian memasuki berbagai kompartemen tubuh. Bahan yang terlarut atau linarut memasuki pelarut dan membentuk suatu larutan. Masuknya linarut tersebut disebut dengan transfer bahan. Masuknya linarut ke dalam pelarut merupakan faktor penting yang dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi yang diperlukan untuk membentuk suatu larutan. Untuk menentukan laju penembusan zat aktif ke dalam larutan, perlu diamati perubahan konsentrasi zat aktif yang terlarut tiap satuan waktu yang merupakan jumlah linarut efektif terlarut. Tahap pelarutan. Semakin kecil ukuran partikel, kelarutannya semakin meningkat. Bagian berpori mengering, mulai dari bagian terluar hingga terdalam dan membentuk rintangan yang memperlambat laju pelarutan zat aktif yang berada di bagian terdalam atau dinding pori. Mekanisme utama dalam perpindahan pelarut ke bagian padatan osmose pelarut diikuti dialisis zat aktif mikrokapsul. Mekanisme pelarutan linarut. Memasuki larutan, bilangan Smith SC rendah, keseimbangan difusi segera tercapai, SC tinggi, koefisien difusi rendah dan kekentalannya tinggi. Berdasarkan persamaan Ostwald, dapat ditentukan ukuran partikel dengan rumus log sama dengan S per S0 sama dengan 4 dikali gamma dikali V per 2,303 dikali R dikali T dikali D dengan keterangan D ukuran partikel, S kelarutan partikel kecil, S0 kelarutan partikel besar, T tekanan permukaan partikel, V volume molar, dan D diameter terpilih. Pergantian lapisan cairan di sekitar padatan. Ada teori film. Mekanisme utamanya difusi. Keseimbangan linarut dengan pelarut berdasarkan hukum Fick. SC adalah kekentalan dibagi dengan bobot jenis dikali koefisien distribusi. Jika C kurang dari sama dengan 1 per CS, keadaan hilang, gradien konsentrasi dianggap tak terbatas. Jika C lebih dari CS, keadaan tidak hilang. Perubahan permukaan molekul bulat atau hukum akar pangkat 3 dengan pengendalian zat aktif atau difusi dan pengadukan seluruh massa cairan sebagai berikut. Kemudian, teori perubahan permukaan yang tidak tetap. Teori perubahan permukaan yang tidak tetap. Pelarutan dinyatakan dengan S, CS kurang C perbedaan konsentrasi, D difusi, dan R jari-jari. Terdapat penggunaan dispositif untuk menghasilkan aliran laminar atau turbular tergantung pada laju perputaran dan massa jenis tablet. Koefisien difusi selalu dianggap tetap, namun koefisien difusi berkurang bila konsentrasi larutan meningkat karena bahan peningkat kekentalan. Serbuk dianggap sebagai kumpulan partikel terdispersi sehingga pada proses pelarutan terjadi pengukuran ukuran partikel dalam perbandingan yang sama sehingga terjadi pelarutan total. Kinetika perubahan linarut dan larutan. Dapat terjadi keseimbangan pelarutan. Perlu dipertimbangkan perubahan antara daerah pekat dan kurang pekat dalam pencapaian homogenitas larutan. Kondisi yang harus dicapai dalam homogenitas larutan yaitu konsentrasi yang diperlukan untuk mempertahankan keadaan hilang. Kinetik pelarutan didapat dengan penetapan konsentrasi pada rentang yang cukup. Perubahan secara konveksi dan difusi, ini ada rumusnya sebagai berikut. Bilangan Petret sekitar 10 pangkat min 5 untuk cairan dengan koefisien difusi mendekati 10 pangkat min 5. Bilangan Petret meningkat seiring dengan peningkatan konveksi dan menurun seiring dengan peningkatan difusi.
pengaturan pelarutan, Ligoff berpendapat pada pelarutan zat aktif yang berada di media porus seperti tablet terjadi persaingan kinetika fisik dan kinetika kimia pada batas permukaan antara linarut dan pelarut. Jika sediaan sangat larut, maka pengaturan difusi kontrol laju pelepasan. Jika sediaan sukar larut, maka agak pengaturan kimia yang akan mengendalikan laju pelepasan zat aktif. Pengendalian pelepasan fenomena umum bila bentuk sediaan padat hanya diperoleh dengan cara pengempaan langsung. Pelepasan zat aktif terjadi menurut satu kinetik yang dapat digunakan untuk meramal fakta hayati. Pada tablet yang berlapis ganda atau tablet berinti banyak, proses pelepasan zat aktif mengikuti dua kinetik, yaitu kinetik orde 0 dan kinetik orde 1. Pada penetapan kinetik senyawa pelarutan ada satu parameter yang berubah, yaitu konsentrasi zat aktif yang dapat dilepaskan ke dalam cairan pelarut. Pernyataan matematik kinetik pelarutan, keberadaan zat aktif dalam pelarut atau berkurangnya zat aktif dalam sediaan dapat dinyatakan sebagai fungsi reaksi orde 0 dengan rumus sebagai berikut. Kemudian penurunan secara integral persamaan tersebut dalam rentang waktu T0 sampai saat T bisa dilihat pada rumus sebagai berikut, lalu rumus waktu paruhnya sebagai berikut. Kemudian kinetika pelarutan ada reaksi orde 1. Laju pelarutan berbanding lurus dengan sisa zat aktif dan pelepasan linarut berkurang sebanding dengan waktu. Setelah diintegrasi, maka didapatkan log Qt sama dengan log Q0 min. Bentuk eksponensialnya ada Qt sama dengan Q0 dikali E dikali pangkat min KT, lalu waktu paruhnya T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. Transport membran sel itu sendiri merupakan proses pengangkutan materi atau molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah tanpa menggunakan ATP atau adenosin trifosfat, atau proses pengangkutan molekul dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi dengan menggunakan energi hasil metabolisme ATP, dan kedua proses tersebut berlangsung secara terpadu untuk menjaga keseimbangan molekul biologis di dalam sel. Nah, teman-teman, transport antar membran itu dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Kedua transport ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Di sini kita lihat transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semi permeabel dan tidak membutuhkan energi, dan transport aktif merupakan transport partikel-partikel melalui membran semi permeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. ATP adalah molekul pembawa energi di dalam sel. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi, sehingga dapat tercapai keseimbangan di dalam sel, dan adanya muatan listrik di dalam dan luar sel dapat mempengaruhi proses ini. Dilihat pada gambar di samping, yaitu proses transport pasif. Difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Difusi bergantung pada perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik. Energi untuk proses difusi adalah energi kinetika yang
normal ditimbulkan akibat pergerakan suatu bahan. Difusi yang melewati membran sel dibagi menjadi dua subtipe, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, dan suhu. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Nah, dapat dilihat di sini dua gambar yang menjelaskan tentang difusi biasa dan difusi terfasilitasi. Ini merupakan dari transport pasif. Kemudian osmosis juga merupakan transfer pasif, merupakan proses difusi khusus yang hanya melibatkan air sehingga biasanya disebut sebagai difusi air. Osmosis adalah proses difusi air melalui membran semi permeabel dari pelarut yang berkonsentrasi tinggi ke pelarut yang berkonsentrasi rendah. Proses osmosis akan berhenti jika konsentrasi di dalam dan di luar sel telah seimbang. Nah, dilihat pada gambar di bawah. Kemudian inilah contoh gambar perbedaan dari osmosis, difusi terfasilitasi dan difusi sederhana atau difusi biasa. Transfer aktif merupakan kebalikan dari transfer pasif dan bersifat tidak spontan. Arah perpindahan dari transfer ini melawan gradien konsentrasi. Transfer aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Transfer aktif terbagi dua, yaitu transfer aktif primer dan sekunder. Transfer aktif sekunder juga terdiri atas kotransport dan counter transport. Transfer aktif primer memakai energi langsung dari ATP, misalnya pada NA-kapam dan CA-pam. Pada NA-kapam 3Na akan dipompa keluar sel, sedang 2K akan dipompa ke dalam sel. Pada CA-pam, CA akan dipompa keluar sel agar konsentrasi CA dalam sel rendah. Nah, di sini mekanisme kerja pompa NAK+ terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, Na+ pada sitoplasma berikatan dengan pompa natrium kalium. Afinitas terhadap Na+ tinggi saat protein berbentuk seperti ini. Yang kedua, ikatan Na+ merangsang fosforilasi. Dan yang ketiga, fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk sehingga afinitasnya terhadap Na+ menurun dan dilepaskan ke sebelah luar. Dan yang keempat, bentuk baru protein memiliki afinitas tinggi terhadap K+ yang berikatan ke sisi ekstraselular dan memicu pelepasan gugus fosfat. Dan yang kelima, hilangnya fosfat mengembalikan bentuk awal protein yang memiliki afinitas lebih rendah terhadap K+. Dan yang keenam, K+ dilepaskan, afinitas terhadap Na+ tinggi lagi dan siklus ini akan berulang. Nah, di sini dijelaskan mekanisme kerja pompa NAK+ melalui gambar yang sudah saya tampilkan pada layar. Kemudian eksitosis. Eksitosis adalah mekanisme untuk mentransfer materi keluar dari sel. Nah, organisal yang memiliki peran dalam proses ini yaitu aparatus Golgi. Vesikula yang terbentuk dari aparatus Golgi akan dipindahkan menuju membran sel. Vesikula tersebut nantinya akan mengalami penyatuan dengan membran dan melepaskan materinya ke lingkungan di luar sel. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini bagaimana proses eksitosis. Kemudian kita masuk ke endositosis. Nah, endositosis sendiri adalah mekanisme untuk memasukkan makromolekul ke dalam sel melalui membran sel. Fagositosis adalah kebalikan dari eksositosis, di mana materi ekstraselular melekat di membran dan terjadi pelekukan ke dalam. Zat yang dimasukkan ke dalam sel dengan fagositosis adalah materi yang berukuran besar. Sebagai contoh, suatu amoeba yang memakan bakteri dengan menggunakan kaki semunya. Nah, kedua kaki semunya nantinya akan menyatu di bagian ujung dan menyelubungi seluruh bakteri. Pelekukan yang semakin dalam ini nantinya akan memisahkan diri dari membran sel dan menjadi vakuola. Kemudian pinositosis. Proses ini hampir sama dengan fagositosis, namun untuk molekul yang memiliki ukuran lebih kecil. Biasanya berupa droplet atau tetesan cairan yang di dalamnya mengandung bahan-bahan makanan. Bisa kita lihat perbedaan antara fagositosis dan pinositosis adalah jika fagositosis partikel padatan yang akan masuk ke dalam sel, sedangkan pinositosis adalah larutan yang masuk ke dalam sel. Nah, ini adalah proses dan perbedaan antara fagositosis dan pinositosis yang saya tampilkan di layar. Berikut sumber daftar pustaka yang kita gunakan pada video ini. Sekian dan terima kasih.